Suara gemericik air menggema di dalam cekungan gunung yang sunyi itu. Ketika Mandala melompat masuk ke kolam hitam yang mendidih, permukaan air yang semula bergelombang berubah menjadi liar, disertai gemuruh berat yang memekakan telinga. Tatapan mata Muchen tetap tertuju pada makam kecil di dekat kolam, sementara dari tubuh mungil Mandala mulai mencuat duri-duri hitam yang menyeramkan. Paku-paku hitam itu tampak seperti makhluk hidup, mencengkeram tubuhnya erat-erat. Saat menggeliat, mereka menyerupai ular berbisa yang sedang melahap darah dan esensinya dengan rakus. Mandala duduk di tepi kolam, keningnya mengerut menahan sakit. Muchen terkesima, ia tahu betul seberapa tinggi daya tahan Mandala terhadap rasa sakit. Rasa sakit yang bisa membuat orang biasa berharap mati bukanlah apa-apa baginya. Namun kini, gadis itu mengerutkan alisnya, seberapa mengerikan rasa sakit yang sedang ia tahan? Paku-paku hitam terus tumbuh dari tubuh Mandala. Dalam hitungan belasan tarikan napas, hampir setengah tubuhnya telah dibalut duri. Apakah ini kutukan di tubuhnya? Muchen terpana. Dengan kekuatan Mandala yang luar biasa, siapa yang mampu menanam kutukan sekejam ini padanya? Seiring duri-duri itu bermunculan, kulit Mandala yang semula putih perlahan berubah menjadi hitam. Hanya mata emasnya yang masih mempertahankan warnanya. Namun, Muchen bisa merasakan tubuhnya bergetar hebat, seolah ia tengah menahan sesuatu dengan segala daya. Air kolam mendidih semakin hebat. Rambut panjang Mandala mulai berayun liar, dan dari punggungnya yang mungil, muncul sebuah duri hitam raksasa menyerupai ular piton berbisa. Duri raksasa itu bergerak ganas, dan setiap kali bergoyang, terdengar erangan pilu dari Mandala. Giginya menggertak rapat, tapi darah tetap mengalir dari sudut bibirnya. Pemandangan itu membuat bulu kuduk berdiri. Tiba-tiba, simbol-simbol kuno di dinding gunung memancarkan cahaya terang. Sinar-sinar energi spiritual muncul dan menyerbu ke arah duri mengerikan itu. Sinar-sinar tersebut menyebabkan duri mengeluarkan asap putih, dan suara siulan tajam menggema di seluruh tempat. Tampak jelas bahwa duri-duri itu memiliki kesadaran. Namun, cahaya spiritual itu belum cukup untuk sepenuhnya menekannya. Duri itu terus perlahan-lahan menembus tubuh Mandala. Setiap tusukan membuat darah mengalir makin deras dari sudut bibirnya. Jika dibiarkan, duri itu bisa saja menembus tubuhnya dan merenggut nyawanya. Kolam semakin bergolak. Sinar-sinar hitam meloncat keluar dari air, mencoba menarik duri kembali. Namun mereka hanya bisa memperlambat laju penetrasi duri tersebut. Duri hitam mengerikan itu perlahan tercabut dari tubuh Mandala, meneteskan darah segar. Bahkan Muchen pun merasa ngeri melihatnya. Namun Mandala tidak mengeluarkan satu keluhan pun. Ia hanya menggertakkan gigi dan menahan rasa sakit yang luar biasa. Muchen. Namun, bahkan ketangguhan Mandala ada batasnya. Ia mengangkat kepalanya, wajahnya penuh keringat, dan suaranya terdengar paruh saat memanggil Muchen. Suara lembut itu penuh penderitaan, cukup untuk menggetarkan hati siapapun. Muchen mengangguk cepat, lalu membentuk segel dengan tangannya. Energi spiritualnya berputar hebat, dan cahaya hitam misterius menyala di depannya. Sebuah halaman abadi melayang di udara, diselimuti simbol-simbol kuno bercahaya ungu samar yang menenangkan hati siapapun yang melihatnya. Muchen menatap halaman abadi, lalu melihat Mandala. Setelah ragu sejenak, ia akhirnya menjentikan jari dan melemparkannya ke arah Mandala. Karena ia telah memilih untuk percaya padanya, maka ia tidak akan menahan apapun. Meskipun halaman abadi itu adalah benda yang sangat penting baginya. Halaman abadi itu melayang di atas kolam. Dengan tangan gemetar, Mandala mengangkat tangan mungilnya dan menyelimuti halaman itu dengan cahaya hitam. Lalu, cahaya ungu tua meledak darinya. Dari cahaya itu, muncul sekuntum bunga Mandala raksasa. Kelopaknya mekar anggun, memancarkan cahaya ungu tua yang kemudian menyelimuti tubuh Mandala. Duri-duri hitam itu mulai menggeliat gelisah di bawah cahaya tersebut. Setiap bagian tubuh duri yang tersentuh oleh cahaya ungu mulai mencair dan melelehkan cairan hitam. Suara tajam keluar dari duri saat kecepatan mereka terhenti. Cahaya dari bunga Mandala perlahan-lahan menekannya kembali ke dalam tubuh Mandala. Namun, duri itu tidak menyerah. Cahaya hitam meledak dari tubuh duri, lalu meluncur cepat menuju bunga Mandala. Namun bunga itu tetap kokoh memancarkan cahaya ungu, membentuk perisai yang tak tertembus. Setiap serangan dari duri hanya menghasilkan lebih banyak cairan hitam yang terkikis oleh cahaya. Melihat ini, Muchen merasa lega. Untungnya, metode ini berhasil. Dengan bantuan bunga Mandala, tekanan yang dirasakan Mandala berkurang.
Keningnya sedikit mengendur saat ia mengangkat tangan dan menyeka darah dari sudut bibirnya. Bahkan gerakan kecil ini terasa berat baginya yang kini lemas total. Sementara itu, duri perlahan kehilangan kekuatannya dan akhirnya tertarik kembali ke tubuh Mandala. Mandala baru bisa bernapas lega. Namun rasa sakit yang menghantam seluruh tubuhnya membuatnya jatuh berlutut di kolam. Napasnya berat, dan wajahnya dibasahi keringat dingin. Namun saat pertahanannya mengendur, duri hitam yang tersisa tiba-tiba menyerang. Duri bergerigi itu melesat ke arah tenggorokannya. Pupil Mandala melebar, tetapi dengan tubuh yang begitu lemah, ia tak mungkin bisa menghindar. Wajahnya langsung memucat. Tepat saat duri hampir menusuk lehernya, ia berhenti hanya setengah inci dari tenggorokannya. Namun, angin tajam dari serangannya tetap meninggalkan bekas luka berdarah. Mandala mendongak dan terkejut saat melihat sebuah tangan mencengkeram duri tersebut. Ia menatap ke atas dan melihat sosok Mu Chen, berdiri di depannya dengan tangan terluka mencengkeram duri. Namun, duri bergerigi itu mengiris telapak tangan Mu Chen, membuat darah mengucur deras dan rasa sakit luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya. Dengan napas tersengal, ia bertahan beberapa saat sebelum akhirnya berlutut dengan satu kaki. Matanya memerah, tapi giginya tetap terkatup rapat, menolak untuk melepaskan duri itu. Ia bahkan mulai perlahan menarik duri itu kembali. Mandala menggertakkan gigi dan mengangkat tangannya. Bunga Mandala di atas langsung memancarkan cahaya ungu yang menyilaukan. Dalam sekejap, duri tak bisa menahan lagi dan akhirnya terlepas dari tangan Mu Chen, lalu tersedot kembali ke tubuh Mandala. Celepuk. Tubuh Mu Chen akhirnya tumbang ke kolam. Ia tampak sangat menyedihkan, gemetar saat berusaha naik kembali ke tepi kolam, wajahnya masih dipenuhi ketakutan. "Apakah kau ingin mati?" kata Mandala dingin, meski jelas ia lega melihat Mu Chen selamat. "Aku menolongmu," sahut Mu Chen dengan wajah kesal. Ia sudah berjibaku membantu, tapi malah dimarahi. Di mana letak keadilannya? Jangan sembarangan masuk tanpa tahu apa-apa. Kalau bukan karena halaman abadi, kau pun akan terkena kutukan itu. Mandala menegurnya tajam. Wajah Mu Chen berubah. Ia melihat telapak tangannya dan menemukan tanda hitam menyeramkan di sana. Beruntung, cahaya ungu perlahan muncul dari dalam tubuhnya, menghapus tanda itu. Cahaya itu berasal dari halaman abadi. Mu Chen menyeka keringat dingin di dahinya. Setelah melihat betapa mengerikannya kutukan Mandala, ia tahu bahwa tanpa halaman abadi, dirinya pasti sudah tewas. "Apakah kau sudah membaik?" tanya Mu Chen pada Mandala. Untuk saat ini. Mandala mencoba menggerakkan tubuhnya, namun segera menyadari bahwa ia kehilangan kekuatannya, membuatnya kembali mengernyit. Mu Chen mengangkat halaman abadi, lalu menatap Mandala. Ia mengerucutkan bibirnya, mengeluarkan jubah hitam lebar dan menyelimuti tubuh mungil Mandala yang basah. Lalu, ia menggendongnya keluar dari kolam. Mandala hanya menatap sekilas tanpa protes. Ia bersandar di dada Mu Chen, membiarkan dirinya dipeluk sambil memulihkan kekuatan. Mu Chen melompat keluar dari kolam dan meletakkannya di atas batu. Mandala duduk diam di atas batu, rambut basahnya menempel di kulit, dan jubah yang dikenakan juga melekat erat di tubuhnya, menampakkan lekuk tubuh kecilnya. Setelah beberapa saat, ia menatap Mu Chen dan berkata dengan lembut, "Terima kasih telah membantuku. Sebagai balasannya, aku akan memberitahumu rahasia teknik tubuh abadi Surya Agung yang ku ketahui." Mendengar kata-katanya, pikiran Mu Chen langsung tersentak. Di dalam sebuah gunung berongga, sosok mungil Mandala berdiri anggun dengan jubah hitam kebesarannya. Tatapan mata emasnya melirik Mu Chen dengan santai. Matanya bersinar gembira setelah mendengar ucapannya. Tubuh abadi Matahari Agung adalah dasar untuk mengolah tubuh abadi primordial. Meski tak termasuk dalam 99 peringkat tubuh surgawi berdaulat, jika harus diberi peringkat, pasti masuk 30 besar. 30 besar? Hebat juga. Mu Chen tertegun. Ia memang tak pernah meremehkan kekuatan tubuh abadi Matahari Agung, namun ia tak menyangka kalau kekuatannya bisa setinggi itu. Ia tahu betul bahwa tubuh surgawi berdaulat yang masuk 30 besar adalah warisan langka, bahkan di antara sekte-sekte kuno. Di langit hukum agung, itu bukanlah tubuh surgawi yang biasa. "Kau pasti tahu asal-usul tubuh abadi primordial, kan?" tanya Mandala. Sebagai salah satu dari sedikit tubuh surgawi primal yang tersisa di dunia ini, bahkan jika tubuh abadi Matahari Agung hanyalah fondasinya, nilainya jauh melampaui kebanyakan tubuh surgawi lainnya. Mu Chen mengangguk. Setelah bencana besar zaman dahulu,
Hanya tersisa 5 tubuh surgawi primal di dunia, dan tubuh abadi primordial termasuk di dalamnya. Kekuatan 5 tubuh surgawi primal ini berkali-kali lipat lebih dahsyat dibandingkan dengan tubuh surgawi berdaulat biasa. Meski kau telah berhasil menyempurnakan tubuh abadi Matahari Agung, memahaminya secara mendalam bukanlah hal yang mudah. Mandala mencibir, seolah mengejek Mu Chen yang belum bisa memanfaatkan tubuh langka yang telah ia dapatkan. Mu Chen tersenyum canggung. Ia memang baru saja menyempurnakan tubuh abadi Matahari Agung, wajar saja kalau belum bisa memahami sepenuhnya. Lagi pula, metode pemurniannya ia dapatkan dari halaman abadi, sisanya ia harus pahami sendiri. Kalau begitu, aku harus berguru pada Dewa Mandala, ucap Mu Chen sambil menunduk rendah hati. Kau tahu apa itu kemampuan berdaulat? Tanya Mandala santai. Mu Chen mengangguk ringan. Kemampuan berdaulat adalah kekuatan unik yang hanya dimiliki oleh tubuh surgawi berdaulat tingkat tinggi. Namun sejauh ini, ia belum pernah melihat langsung satupun yang benar-benar memilikinya. Jadi maksudmu, tubuh abadi Matahari Agung memiliki kemampuan berdaulat? Kalau tubuh seperti itu tidak punya kemampuan berdaulat, lalu siapa lagi yang pantas memilikinya? Mandala mendengus kecil. Kemampuan berdaulat yang dimilikinya dikenal dengan sebutan 9 energi matahari. 9 energi matahari? Mu Chen mengerutkan kening. Tapi tak lama kemudian, matanya sedikit menyipit, seolah menyadari sesuatu. Apakah ini ada hubungannya dengan pemurnian 9 energi matahari itu? Mandala memandang Mu Chen dengan heran. Sepertinya kau tidak sebodoh kelihatannya. Sudut bibir Mu Chen berkedut ringan. Setelah memurnikan Lingzi ilahi 9 matahari, akan terbentuk 9 kristal surya agung di dalam tubuh abadi Matahari Agung. Jika ke-9 kristal itu dipelihara dan dikatalisis, kekuatan 9 energi matahari bahkan mampu menekan langit hanya dalam sekejap, jelas Mandala. 9 kristal surya? Mu Chen mengerutkan alis dan menutup matanya. Energi spiritualnya melonjak dengan deras, dan kilatan cahaya keemasan muncul saat tubuh abadi Matahari Agung perlahan dimunculkan. Ia mencoba merasakan dengan hati-hati. Tak lama, ia menyadari adanya 9 titik di tubuh tersebut yang memancarkan fluktuasi halus namun aneh, mengikuti aliran energi spiritual. Fluktuasi itu sangat samar dan tersembunyi. Jika bukan karena Mu Chen sengaja mencarinya, ia pasti akan melewatkannya. Ia memusatkan pikiran dan memperhatikan area tersebut lebih dekat. Di balik lapisan cahaya spiritual, tampak 9 kristal kecil yang memancarkan fluktuasi kuat secara diam-diam. Ini dia. 9 kristal surya. Mu Chen membuka mata dan melepaskan bentuk tubuh abadi Matahari Agung. Ia menatap Mandala dan bertanya dengan nada penuh harap, bagaimana aku bisa mengkatalisis kristal-kristal ini? Ia bisa merasakan kekuatan besar di dalamnya. Jika bisa dikembangkan, kekuatannya akan meningkat drastis. Cukup sederhana. Katalislah dengan energi spiritualmu. Kalau tak cukup, pakai saja cairan spiritual berdaulat. Tapi ingat, kau akan butuh sekitar 50-60 ribu cairan hanya untuk satu kristal. 50 ribu? Ucapan Mandala yang santai hampir membuat Mu Chen muntah darah. Ia hanya menghabiskan 10 ribu cairan untuk membeli buah Matahari Agung sebelumnya. Tapi sekarang satu kristal saja butuh lebih dari 50 ribu? Banyak, ya? Dan itu baru satu. Nanti kebutuhan cairannya akan bertambah saat kau mengkatalisis yang berikutnya. Mandala mengangkat bahu ringan. Wajah Mu Chen langsung pucat. Ia merasa seperti akan jatuh miskin hanya karena ingin mengembangkan kekuatan tubuh abadi Matahari Agung ini. Lihat wajahmu yang menyedihkan itu, Mandala menopang pipinya dengan tangan dan memandang Mu Chen sambil mengejek. Lalu ia mengibaskan tangannya, karena kau sudah membantuku sebelumnya, biar aku bantu katalisis satu kristal surya untukmu. Mendengar itu, wajah Mu Chen yang semula muram langsung berubah cerah. Ia pun mengacungkan jempol. Mengetahui balas budi, kau memang seorang pahlawan. Tak tahu malu. Mandala menatapnya datar. Saat ini aku memang tak butuh harga diri, jawab Mu Chen enteng. Keluarkan tubuh abadimu. Tanpa ragu, Mu Chen langsung memunculkan kembali tubuh abadi Matahari Agung yang berkilau keemasan. Cahaya emas menyelimuti ruang gunung itu seperti dibanjiri sinar mentari. Mandala mengangkat tangannya. Energi spiritual berwarna hitam berkumpul di ujung jarinya sebelum berubah menjadi cahaya gelap dan menembus tubuh abadi Mu Chen,
lalu berhenti di antara alisnya, tempat salah satu kristal surya berada. Cahaya gelap mulai menyelimuti kristal tersebut. Mu Chen merasakan energi spiritual yang luar biasa mengalir ke dalamnya. Namun, tidak ada perubahan besar. Kristalnya tidak menunjukkan tanda-tanda terkatalisis. "Ada apa?" tanya Mu Chen, membuka matanya dan melihat Mandala yang tampak sedikit kelelahan. Mandala mengusap dahinya dan mendelik. "Kau kira ini seperti induk ayam mengerami telur? Aku hanya menanam energi spiritual di sana. Butuh waktu untuk prosesnya." Mu Chen akhirnya mengerti dan tersenyum. "Kenapa kau tak katalisis beberapa lagi?" "Bisa saja. Tapi kalau aku bantu katalisis sampai 3 kristal surya sekaligus, tubuhmu tak akan kuat menahan kekuatan itu. Bisa-bisa meledak." Mandala menyeringai, lalu mengangkat jari berbalut cahaya gelap. "Mau coba?" Mu Chen tersenyum kaku dan mundur 2 langkah. "Lebih baik aku coba sendiri dulu." Mandala menurunkan tangannya dan duduk santai. Mu Chen pun ikut duduk di sampingnya. Setelah ragu sejenak, ia bertanya, "Kenapa kau tahu begitu banyak tentang tubuh abadi Matahari Agung?" Ia sudah lama penasaran. Pengetahuan Mandala terlalu dalam. Seharusnya, tak banyak orang yang tahu seluk-beluk tubuh ini. Mandala terdiam lama sebelum akhirnya berkata pelan, "Karena kau bukan satu-satunya orang di dunia yang pernah menyempurnakannya." "Kau juga pernah?" "Tidak. Tapi aku pernah bertemu seseorang yang memilikinya. Jadi, jangan kira kau satu-satunya. Dan ingat baik-baik, jika suatu hari kau bertemu seseorang yang memiliki tubuh ini, hati-hatilah." "Kenapa? Apa tujuanmu menyempurnakan tubuh abadi Matahari Agung?" "Untuk mendapatkan tubuh abadi primordial," jawab Mu Chen. Wajahnya berubah. "Jika hanya ada satu orang yang bisa menyempurnakan tubuh abadi primordial, maka setiap pemilik tubuh abadi Matahari Agung adalah pesaingnya. Tubuh abadi primordial adalah salah satu dari sedikit tubuh surgawi primal. Untuk meraihnya, akan ada pertarungan sengit. Dan kau baru saja melangkah ke tahap pertama." Raut wajah Mu Chen mengeras. Hatinya berdebar. Kata-kata Mandala menyadarkannya bahwa masih banyak rahasia tersembunyi di balik jalan yang ia tempuh. Apa tubuh surgawi prima lainnya juga seperti ini? Mungkin saja. Mandala tak memberikan jawaban pasti. Mu Chen mengangguk. "Terima kasih. Tapi setelah mendengar ini, aku malah makin ingin mengejar tubuh abadi primordial." Mandala menatapnya dengan heran. "Keberanian lelaki ini sungguh di luar dugaan." "Itu sebagai balasan atas kebaikanmu," katanya singkat. Ia pun berdiri dan berjalan menuju pintu keluar. "Ayo pergi. Perang ekspedisi wilayah Great Havenlau akan segera dimulai. Jangan mati konyol di sana dan buang-buang tubuh abadi Matahari Agungmu." Mu Chen mengepalkan tinjunya dan tersenyum. Betapapun besar bahaya yang ada, ia tak akan menyerah. Akan datang waktunya, saat ia benar-benar mendapatkan tubuh abadi primordial. Karena inilah satu-satunya jalan untuk menjadi ahli tertinggi. Suasana persiapan perang di domain Great Havenlau mencapai puncaknya hanya dalam beberapa hari. Setiap hari, tak terhitung kilatan cahaya melesat tanpa henti di langit Great Law Sky, sementara semangat juang yang membara seakan menyalakan cakrawala. Di tempat seperti benua hukum agung, di mana perselisihan tak pernah berhenti, perang adalah hal biasa. Dari sudut pandang tertentu, tidak ada batas jelas antara kebenaran dan kejahatan. Yang ada hanyalah hukum rimba, di mana yang kuat memangsa yang lemah. Selama langit Greatlaw berdiam diri, domain 100 pertempuran telah berulang kali melancarkan serangan, merampas kota-kota di domain Great Havenlau, dan menjarahnya sesuka hati. Hari ini, domain Great Havenlau akhirnya membalas dendam. Istana 9 Neter. Di aula besar, para petinggi Istana 9 Neter berkumpul. Cahaya spiritual menyelimuti panggung batu di tengah ruangan, membentuk peta rumit yang terbuat dari energi spiritual. Pasukan utama domain Great Havenlau sudah bergerak. Pasukan tambahan lainnya pun tengah mengumpulkan kekuatan, ucap Nin Neter sambil menatap peta tersebut. Pihak domain 100 pertempuran pasti sudah merasakan pergerakan besar ini, bukan? Tanya Mu Chen sambil memandang peta. Nin Neter mengangguk tipis. Mereka mungkin merasakannya, tapi itu tak berarti apa-apa. Perang sebesar ini tak bisa dihentikan hanya karena mereka bersiap-siap. Mu Chen mengangguk. Kekuatan domain Great Havenlau saat ini sedang terkonsentrasi di sini.
Apapun rencana lawan, jika dihadapi dengan kekuatan absolut, semua strategi hanyalah hiasan. Bagaimana rute serangan Istana Sembilan Neter? Tanya Tang Bing. Nine Neter menyipitkan mata, jemari rampingnya menunjuk ke barat daya peta, tepat di sebuah titik merah. Di samping titik itu, tertera 3 kata yang mencolok berwarna darah. Sekte Petir Iblis. Sekte Petir Iblis? Tang Bing, Tang Ro, dan yang lain terkejut. Qiushan berkata hati-hati, Tuan Istana, Sekte Petir Iblis memiliki reputasi besar di domain 100 pertempuran. Master mereka, Qin Tiangang, telah mencapai tingkat penguasa peringkat 5 sejak lama. Bukankah berbahaya menjadikan mereka target? Dalam perang, penjarahan adalah hal utama, dan paling mudah dilakukan. Namun jelas, Sekte Petir Iblis bukan lawan yang mudah dijarah. Risiko besar membawa hasil besar, ucap Nine Neter dengan senyum tipis. Dalam beberapa tahun terakhir, Sekte Petir Iblis sudah terlalu lancang. Mereka beberapa kali menyerbu wilayah domain Great Havenlau dan merampas banyak cairan surgawi berdaulat. Kali ini, kita akan merebut semuanya kembali. Qin Tiangang akan kutangani sendiri. Para petinggi saling pandang. Tapi jika Nine Neter sudah memutuskan, mereka hanya bisa menerima. Terlebih, seluruh domain Great Havenlau kini bergerak. Kemungkinan Sekte Petir Iblis berani menghadapi mereka secara langsung pun kecil. Bersiaplah, besok Istana Sembilan Neter bergerak. Siap. Setelah semuanya bubar, Mu Chen memandang Nine Neter dengan bingung. Kenapa kau memilih Sekte Petir Iblis? Nine Neter menatapnya sekilas. Alasan yang kukatakan tadi memang benar, tapi bukan yang utama. Yang terpenting, di Sekte Petir Iblis ada kolam petir iblis. Konon di kedalamannya tersimpan petir diper dari perut bumi, disebut petir bumi iblis. Dan di titik inti petir bumi iblis, ada energi petir yang lebih mengerikan, petir hati iblis Neter. Petir hati iblis Neter? Mu Chen tertegun. Itu energi petir yang bahkan lebih menakutkan daripada petir iblis hitam ilahi. Sangat langka, bahkan aku tak bisa menjamin keberadaannya. Tapi jika ada, itu yang kau butuhkan untuk menyempurnakan seni 9 naga dan gajah. Energi petirmu dari fisik dewa petir masih kurang. Petir hati iblis Neter ini setara nilainya dengan api abadi, jelas Nine Neter serius. Mu Chen terdiam. Tak disangkanya, tujuan Nine Neter memilih Sekte Petir Iblis adalah demi dirinya. Jangan pasang wajah begitu. Yang kukatakan soal hasil besar dari risiko besar tetap benar. Jika kita berhasil, hasilnya akan melampaui bayanganmu. Selain itu, Istana Sembilan Neter butuh banyak cairan spiritual berdaulat untuk memperkuat diri, kata Nine Neter sambil menepuk bahunya. Mu Chen mengangguk. Kalau begitu, biarkan Sekte Petir Iblis yang menanggung biaya perang kita. Keesokan harinya, semangat juang di langit Greatlau meledak. Dari segala arah, sosok-sosok melesat menuju arai teleportasi spiritual langit Greatlau. Perang telah dimulai. Para raja bergerak. Dalam perang besar ini, penguasa domain bahkan mengumumkan semua jarahan menjadi milik penuh para peserta, membuat mata para raja memerah karena ambisi. Di antara kerumunan, Nine Neter mengenakan zirah hitam, berdiri tegap di depan Istana Sembilan Neter. Rambut panjangnya berkibar, sorot matanya tajam menyapu pasukan yang berbaris bagaikan awan hitam. Pasukan Sembilan Neter, maju. Siap. Sorakan membahana, lalu Nine Neter, Mu Chen, dan Tang Bing memimpin terbang, diikuti gelombang pasukan besar dengan niat membunuh yang membara. Barat daya domain Great Havenlau, kota Southlau. Kota Southlau terletak di perbatasan. Begitu Mu Chen memimpin pasukannya keluar dari arai teleportasi spiritual, suasana kota langsung berubah kacau. Asap mengepul, sesekali cahaya terbang melintas di langit, pemandangan ini jauh dari hiruk-pikuk kota pedalaman. Para pengawal kota segera bereaksi. Seberkas cahaya mendekat dan berubah menjadi sosok pria paruh baya. Bawahan ini, Ji Fen, Tuan Kota Southlau, memberi salam kepada Tuan Nine Neter, sapanya hormat. Nine Neter mengangguk. Bagaimana situasinya? Awalnya, domain 100 pertempuran terus menyerang. Tapi sejak penguasa domain mengumumkan perang ekspedisi, mereka mundur. Kini pasukan kita melancarkan serangan, tapi beberapa ribu mil ke barat daya adalah wilayah Sekte Petir Iblis. Kami tak berani masuk terlalu dalam, jelas Ji Fen. Nine Neter memerintahkan datar, kumpulkan semua pasukan di wilayah ini.
Kita bergerak ke sekte petir iblis. Ji-Fan terkejut. Tuan hendak menyerang sekte petir iblis? Qin Tiangang. Aku yang akan menghadapinya, potong Nine Nether tegas. Ji-Fan langsung tunduk. Siap. Ia segera kembali ke istana kota dan mengirim perintah lewat saluran transmisi khusus. Berangkat. Nine Nether melesat ke barat daya, diikuti pasukan 9 Nether yang haus darah. Dari balik tembok kota, banyak mata memandangi mereka penuh rasa ingin tahu. Jika kedua kekuatan raksasa ini benar-benar bertarung, hasilnya akan menjadi bencana. Namun, semua orang tahu, ini akan menjadi pertempuran yang layak dinantikan.